Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama. Dengan saya Agus Supriyanto yang akan membahas materi pembelajaran matematika kelas 7 semester 2 yaitu tentang perbandingan. Untuk kompetensi dasar pada video pembelajaran kali ini 3.7 menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Untuk kompetensi dasar yang keterampilannya 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, setelah melihat video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan rasio, perbandingan atau rasio dan yang bukan. Yang kedua, mampu menyatakan perbandingan atau rasio. Adapun untuk tujuan pembelajaran 345, insya Allah akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Untuk peta konsepnya, seperti yang tertulis di buku, yaitu perbandingan memodelkan situasi dalam dunia nyata seperti contohnya masalah perubahan besaran tiap satuan, kecepatan, tarif, dan sebagainya, persentase, perbesaran foto, skala. Ditunjukkan dan diselesaikan dengan tabel, grafik, maupun persamaan. Nah, untuk motivasinya di sebelah kiri ini ada salah satu tokoh matematika bernama Leonardo da Pisa yang biasa dikenal dengan sebutan Fibonacci. Salah satu yang menarik yaitu adalah barisan Fibonacci, barisan yang ditemukan oleh beliau ini, Leonardo da Pisa. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Barisan Fibonacci ini yang menarik adalah barisan yang ketiga itu diperoleh dari penjumlahan barisan 1 dan 2. 0 tambah 1, 1. Jadi mulai barisan ketiga. Barisan yang keempat, baris yang keempat, 2, ya, baris yang keempat yaitu angka 2 ini, bilangan 2 ini diperoleh dari penjumlahan bilangan pada baris kedua dan ketiga. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13 dan seterusnya. Ya, sampai tidak berhingga. Itu pola dari barisan Fibonacci. Yang menarik lagi adalah pada barisan Fibonacci, jika suatu barisan dibagi dengan barisan pada bilangan pada barisan sebelumnya, jadi bilangan pada suatu baris tertentu jika dibagi dengan bilangan pada baris sebelumnya itu akan memiliki hasil yang mendekati sama. Bahkan pada setelah barisan yang ke-13 yaitu yang 144 ini. Sebagai contoh, barisan ke-14 233 dibagi 144 diperoleh hasilnya 1,6180556. Barisan yang berikutnya misalnya 300 baris berikutnya 377 dibagi 233 juga diperoleh hasil 1,6180258. Artinya setelah baris ke-13 itu jika dibagi dengan baris sebelumnya itu akan memperoleh hasil bilangan yang cenderung tetap, cenderung konstan, yaitu di angka 1,6180. Nah, hasil dari perbandingan ini itulah yang disebut sebagai golden ratio atau perbandingan emas. Yang menarik dari perbandingan emas ini adalah ternyata Tuhan Sang Maha Pencipta itu juga menciptakan makhluknya dengan golden ratio ini. Seperti contohnya misalnya perbandingan emas yang ada dalam tubuh kita, yang ada pada tubuh kita. Sebagai contoh yaitu jarak antara jari dengan siku itu jika berbanding jarak antara pergelangan tangan sampai siku itu juga menghasilkan golden ratio 1,6180. Ternyata Tuhan itu sangat matematis. Allah itu sangat matematis. Contohnya ini kalau dalam Islam ya. Banyak hari dalam satu tahun 365. Banyak hari disebutkan dalam Al-Quran itu juga sama, yaitu 365. Banyak bulan dalam satu tahun 12. Banyak bulan disebutkan dalam Al-Quran itu juga 12.
Banyak kata malam dan siang dalam Al-Quran itu ternyata ditulis sama banyak, disebutkan sama banyak. Banyak kata surga dan neraka dalam Al-Quran itu juga sama banyak. Allah itu sangat matematis. Maka boleh kalau misalnya kita berpantun ya, 5 kali 5 sama dengan 25. Memahami matematika itu bisa mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Kita lanjut. Untuk apersepsinya, sebelum belajar perbandingan, kita harus mengenal dulu jenis-jenis bilangan. Ini sudah dipelajari di semester 1. Ya. Ada bilangan bulat positif atau bilangan asli, ada bilangan nol. Bilangan bulat positif dan bilangan nol itu akan menjadi bilangan caca. Jika digabungkan akan menjadi bilangan caca. Bilangan caca, kemudian ada bilangan bulat negatif, jika digabungkan akan menjadi bilangan bulat dan seterusnya. Kita perlu belajar ini lagi. Bilangan caca biasanya disimbolkan dengan huruf C, itu adalah bilangan yang dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli biasanya disimbolkan dengan A, itu adalah bilangan yang dimulai dari 1. Ya, jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita belajar lagi tentang menyederhanakan pecahan atau pecahan senilai, mencari pecahan senilai. Contohnya ini, ada setengah sama dengan titik-titik per 6 sama dengan 5 per titik-titik. Nah, karena ini mencari pecahan yang senilai, ya, saya mengingatkan lagi, penyebutnya 2. Di sini penyebutnya jadi 6. Supaya 2 supaya jadi 6 itu dikalikan dengan 3. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali dengan 3. 1 dikali 3 diperoleh 3. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, pecahan senilai yang berikutnya. Di sini pembilangnya 1, di sini pembilangnya 5. 1 supaya menjadi 5 itu dikalikan dengan 5. Karena pembilangnya dikali 5, maka penyebutnya juga dikali 5. 2 dikali 5, 10. Nah, pada soal nomor 1, ya, pada soal nomor 1, ini cara mencari pecahan senilainya adalah dengan cara mengalihkan. Karena yang diketahui adalah pecahan yang paling sederhana. Untuk soal nomor 2, sebaliknya, kita tidak mendapatkan yang diketahui pecahan yang sederhana, justru yang diketahui adalah pecahan yang dalam jumlah yang besar. Sekarang kita akan coba mencari pecahan yang senilai dengan 12 per 48. Contoh misalnya saya bagi dengan 6, saya bagi dengan 6. 12 dibagi 6, 2. 48 dibagi 6, 8. Berarti pecahan yang senilai dengan 12 per 48 adalah 2 per 8. Yang lainnya, misalnya, kita bagi dengan 12 dan 12. Ya. 12 bagi 12, 1. 48 dibagi 12, 4. Ya. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 12 per 48 adalah 1 per 4. Kita lanjut. Nah, untuk memahami tentang perbandingan atau rasio, mari kita berlatih soal berikut terlebih dahulu. Perhatikan gambar foto kelas di samping. Ini adalah foto kelas 7C di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian istilah titik-titik berikut, banyak peserta didiknya, kita bisa hitung semuanya ini yang ada dalam foto. Banyak peserta didik perempuannya berapa, banyak peserta didik laki-laki berapa. Kemudian kita coba membuat cara membandingkan atau rasio dari jawaban tersebut. Kita langsung. Nah, banyak peserta didiknya ada 20. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Banyak peserta didik perempuannya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang. Banyak peserta didik laki-laki ada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, mari kita coba membuat cara membandingkan atau rasio dari jawaban tersebut. Nah, ini walaupun minimal 3, ini saya mencoba ada 5. Yang pertama, sebanyak 1/4 dari siswa kelas 7C adalah perempuan. Ya. 1/4 ini dari mana? Kita lihat, siswa perempuannya ada berapa? 5. Banyak siswa kelas 7C semuanya adalah 20. 5 per 20. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Itu diperoleh 1/4. Rasio siswa laki-laki terhadap siswa perempuan adalah 3:1. Dari mana? Kita lihat, siswa laki-laki 15. Siswa perempuan 5. 15 berbanding 5.
15 bagi 5, 3, 5 bagi 5, 1. Kita lanjut, yang ketiga cara menyatakan berikutnya. 1 dari 4 siswa adalah perempuan. 1 dari 4 siswa. Nah, 1 ini dari mana? Perempuannya ini. Berapa? 5. Siswanya ada berapa? 20. 5 bagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Ya. Kita lanjut. Banyak siswa laki-laki adalah 10 lebih banyak dari siswa perempuan. Nah, dari mana kita lihat? Siswa laki-laki 15. Siswa perempuan 5. Selisihnya berapa? 10. Makanya dituliskan banyak siswa laki-laki adalah 10 lebih banyak dari siswa perempuan. Kita lanjut. Banyak siswa laki-laki 3 kali lipat siswa perempuan. Banyak siswa laki-laki 3 kali lipat siswa perempuan. Nah, dari mana kok bisa 3 kali lipat ini? 15. Perempuannya 5. 5 dikali 3, 15. Jadi banyak siswa laki-laki 3 kali lipat dari siswa perempuan. Mari kita lanjutkan ya. Untuk lebih memahami lagi, coba kita berlatih dengan soal berikut. Perhatikan nama lengkapmu masing-masing. Ya, coba perhatikan nama lengkapnya masing-masing. Nanti dihitung banyaknya huruf ada berapa. Banyaknya huruf vokal ada berapa, banyaknya huruf konsonan ada berapa. Kemudian cobalah membuat cara membandingkan rasio dari jawaban tersebut minimal 3 yang seperti tadi. Kalau masih ada yang bingung, huruf vokal itu apa? Huruf vokal itu adalah huruf A, I, U, E, O. Sedangkan yang konsonan adalah selain huruf vokal. Selain huruf A, I, U, E, dan O. Nah, silakan berlatih sendiri di rumah masing-masing. Kita lanjut. Berdasarkan latihan soal yang telah kita lakukan, kita mengetahui bahwa ada 3 cara untuk menyatakan perbandingan atau rasio. Yang pertama, yaitu dengan pecahan. Misalnya 2/3. Kalau tadi di soal tadi ada 1/4. Yang kedua, cara menyatakannya adalah dua bilangan yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Titik 2 seperti ini. Misalnya 2/3. Ya, 2/3. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3. Untuk lebih memahami, kita coba kita latihan soal lagi. Ini ada contoh. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Ya, walaupun ini sudah membahas tentang satuan yang berbeda, ya, kita tetap pelajari ya, agar lebih memahami. 500 meter, 1,5 km. Nah, ini berbeda jaraknya. Nanti akan kita bahas, insya Allah ada video berikutnya. Soal ini diperoleh dari buku Matematika SMP MTS kelas 7 semester 2, ada di halaman 8. Nah, kita lanjutkan. Jarak rumah Ita dari sekolah adalah sekitar 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 500 berbanding 1500. 1500 dari mana? 1,5 km dijadikan meter. Ya. 1,5 dikali 1000 diperoleh 1500. Disederhanakan 500 bagi 501, 1500 dibagi 503. 1/3 atau 1/3. Perbandingan jarak rumah Doni terhadap rumah Ita dari sekolah adalah 1500 berbanding 500. Jadi kalau dari rumah Doni ke rumah Ita 1500 berbanding 500. Sederhanakan 3/1 atau 3/1. Atau jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita pelajari dari video pembelajaran ini, dari materi ini? Tadi ya, ada 3 cara untuk menyatakan perbandingan atau rasio. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pecahan, misalnya 2/3. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, seperti ini, misalnya 2/3. Dan yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2/3. Nah, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Jika ada benar, ada manfaatnya, itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ada salah itu kembalinya kepada diri saya pribadi. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalnya ada komentar, ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Selamat belajar.
dan semoga sukses. Semoga video ini bisa memberikan atau membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama.